Tapi begitu kemudian menggunakan bahasa Inggris, disatukan itu, kita seolah satu bangsa dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu luar biasa. Rupanya mempelajari bahasa itu ya itu. Makanya orang, para ulama mengatakan bahwa pelajarilah bahasa itu, sebab bahasa itu adalah merupakan kunci daripada peradaban. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan beta Bung Rey di Walang Bacarita. Teman-teman juga yang belum ke Pare. Oh, Pare, oke. Mungkin kampung Inggris ya? Ya, mungkin jadi gambaran buat dorang. Alhams kan selain jadi konten kreator, kan jauh sebelum itu sudah pernah melalang buana di Pare. Pernah ya di Pare. Coba cerita dulu apa motivasi, terus bagaimana kehidupan di Pare sana waktu itu. Jadi tentang kehidupan di Pare. Ya, apa motivasinya dulu? Kenapa jauh-jauh dari Maluku, tepatnya Pulau Buru sampai mau ke Pulau Jawa. Pulau Jawa, tepatnya di Pare, Jawa Timur ya. Begitu. Padahal kan hari ini orang mau belajar aja bisa gitu di mana aja gitu ya. Silakan. Yang pertama adalah bahasa Inggris itu adalah bahasa yang paling interesting gitu ya. Jadi bahasa Inggris itu juga adalah merupakan the key of globalization. Jadi dia merupakan bahasa globalisasi hari ini, gitu kan? Bisa dibuktikan gitu. Silahkan buka apa saja, gitu ya. Tentu di situ ada pilihan bahasa, dan bahasa Inggris adalah merupakan bahasa yang paling sangat familiar di situ. Dan dia adalah merupakan bahasa global, bahasa dunia. Ada dua kurang lebihnya gitu ya, jika dilihat. Ketika kemudian hari ini dibilang bahasa dunia apa, orang bakalan menjawab secara spontanitas bahwa bahasa Inggris. Ya? Ketika orang ditanya apa bahasa akhirat, maka orang akan menjawabnya secara langsung bahwa bahasa akhirat adalah bahasa Arab. Selesai. Nah, kita mumpung masih hidup berarti otomatis bicara soal bahasa minimal dua-duanya. Minimal dua-duanya, betul. Apalagi kaum muslimin gitu ya, untuk bisa hal itu. Nah, spesifik bahasa Inggris. Ketika ditanya tentang motivasi terbesar untuk pelajari bahasa Inggris itu, memang yang pertama adalah kita ini kalau misalnya di timur itu punya keterbatasan soal masalah bahasa Inggris. Jangankan bilang bahasa Inggris, untuk pelajaran sains yang lainnya saja masih terbatas. Misalnya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia masih kurang. Campur-campur. Gitu. Keterbatasan guru saja itu sangat luar biasa gitu ya. Misalnya ada satu guru yang masih pegang 2-3 mata pelajaran. Mata pelajaran kelas, betul. Padahal itu mata pelajaran yang masih dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Nah, bahasa Inggris itu jarang sekali. Dan bahkan saat mau mendekati ujian nasional SMA gitu ya, itu diajarkan tentang alfabet ABC sampai dengan Z gitu ya. Tentang hitungan 1, 2, 3 sampai dengan 10 gitu. Nah, kita seolah-olah adalah pelajar TK. Nah, artinya di usia itu semestinya kan kita sudah mahir kurang-kurangnya dalam conversation. Minimal mengerti lah. Ya, minimalnya adalah mengerti dan mengantarnya adalah bisa conversation di situ, bisa melakukan percakapan di situ. Nah, tapi itu adalah fakta, gitu ya. Nah, di situ kemudian membuat dan menjadi salah satu inspirasi ya, semangat spirit untuk harus bisa belajar bahasa Inggris gitu. Apalagi saat kuliah waktu itu. Jadi saya menempuh pendidikan gitu ya, jurusan pendidikan matematika itu di Yayan Ambon gitu ya. Semester 1-2 itu ketemu dengan bahasa Inggris, dan semester 1-2 saya tidak pernah lulus, Pak. Ya, bahkan untuk bisa A sampai dengan Z, A sampai dengan Z saja saya kacaunya minta ampun. Dan modal bahasa yang saya tahu dari bahasa Inggris itu adalah bahasa familiar di pasaran, Pak, adalah I love you, yang itu masih salah dalam konteks pelafalan. Saya bisa bicara I miss you, dan itu masih salah dalam konteks pelafalan. Dan saya tidak mengetahui hal itu. Begitu pelajari nanti baru saya tahu bahwa saya sesat dalam pelafalan itu. Dan ini eksklusif. Berarti pernah tersesat ya? Pernah tersesat dalam konteks bahasa itu. Mengucapkan, karena bahasa Inggris sama halnya dengan bahasa Arab, Pak. Salah lafal maka akan salah makna. Nah, jadi misal I miss you itu ketika disampaikan salah, atau gini saja I love you gitu ya, saya mencintaimu, ketika salah mengucapkannya saja akan bermakna lain. Yang semestinya saya mencintaimu, tetapi dalam konteks pelafalannya bersalah, bermaknanya saya menertawakanmu. Nah, jadi I love you dengan love itu berbeda. I love pakai V adalah cinta, sedangkan I love yang pakai F adalah
menertawakan. Jadi I love you, saya menertawakanmu. Dia yang tidak memahami, dia merasa bahwa saya mencintainya, tetapi padahal konteksnya adalah saya menertawakannya. Nah gitu, itu sekilas. Nah 2 semester saya tidak tembus bahasa Inggris, Pak. Saya tidak lulus, Pak. Nilai saya merah semua, DE, Pak. Nilai saya. Di situ menanamkan motivasi. Saya tidak akan pernah meremedialkan ini mata pelajaran. Saya tidak akan ketemu, ini saya nanam Pak, tekad saya ini Pak, waktu itu ya. Saya bilang, saya tidak akan pernah sudah kuliah ini. Iya, saya selalu bermasalah dengan dosen bahasa Inggris ini Pak. Bermasalah karena saling adu mulut gitu ya, kita berdebat gitu. Nah, akhirnya saya paling sering dan tidak lolos 2 semester gitu, bahasa Inggris. Di situ menanamkan semangat gitu Pak. Saya mulai bersemangat di situ. Dan saya mulai punya tekad. Saya akan ketemu sama ibu. Dan itu kita tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia. Saya ketemu dengan, hey, how are you? Oke. Jadi saya bertemu dengan ibu gini dalam memperbaiki nilai, tapi dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya kan? Dan saat ketika ngobrol begitu dengan menggunakan bahasa Inggris, masa iya dia mau menguji saya bahasa Inggrisnya lagi kan? Ya. Orang udah bisa bahasa Inggris, mau diuji apanya lagi? Itu saya. Dan itu alhamdulillah. Dan niat yang kedua adalah skripsi saya harus penuh dengan bahasa Inggris. All English. Nah, itu. Walaupun matematika tadi matematika. Tapi matematika kan ada. Matematika kita belajar matematika Inggris. Jadi matematika dengan dijelaskan dengan bentuk bahasa Inggris. Dan saya punya tekad skripsi saya harus all English. Jadi saya tulis dengan bahasa Inggris. Silakan kalau mau uji kita debat dengan bahasa Inggris. Nah, akhirnya saya buat itu Pak. Buat waktu. Ya. Tahun berapa itu? 2017. Nah, 2017 itu. Jadi di situ mulai pas kembali ketemu kan akhirnya ketemu dulu sama akhirnya pergilah ke Pare di tahun yang sama 2014 saya ke Pare itu semester itu pas pulang KKN. Artinya semester 7 ya pulang KKN semester 7 saya langsung ke Pare menghabiskan waktu kurang lebih 1 tahun lebih lah di Pare itu. Saya mulai pelajari, pelan-pelan saya pelajari, sembari saya menghayati kebodohan saya waktu itu. Kesesatan saya. Saya pelajari semua unsur dalam bahasa Inggris itu, saya pelajari tentang gramatikalnya, saya pelajari tentang tajwidnya gitu, makhrajul hurufnya gitu. Itu namanya pronunciation, saya pelajari itu pelan-pelan gitu. Dan alhamdulillah gitu ya. Semuanya sudah dipelajari walaupun tidak semuanya berhasil dikuasai ya, karena kita sadar kita ini adalah bangsa Indonesia dan kita bukan bahasa Inggris ya kan, yang lahirnya sudah dengan bahasa Inggris kita punya keterbatasan di situ. Tapi alhamdulillah saya bersyukur gitu Allah memberikan kemudahan dalam urusan itu, dan saya di situ membuktikan gitu bahwa Allah itu tidak bohong Pak. Makanya saya bilang Allah itu maha besar, Allah itu maha dahsyat ya kan, Allah itu maha segalanya, tapi satu yang Allah tidak bisa Pak, ini harus dicatat nih Pak. Satu hal yang Allah itu tidak bisa, Allah tidak bisa mengingkari janjinya kepada hambanya. Nah, itu luar biasa tuh Pak. Nah, inilah yang membuat Allah itu maha besar Pak. Allah itu semua hal bisa, tapi Allah tidak bisa dalam satu hal. Allah tidak bisa mengingkari janjinya. Maka ketika Allah bilang innamal usri usra, itu bakalan terjadi, dan saya mengalami hal itu, bahwa di dalam kesulitan itu akan ada kemudahan di akhirnya. Hal ini disampaikan oleh B.J. Habibie saat beliau di Jerman itu ya. Beliau ketika mengalami kesulitan disampaikan kepada Ainun, sayangku, hidup ini bagaikan sebuah terowongan panjang Pak. Kau telusuri, gelap dia, memang betul gelap. Terowongan itu gelap, tapi kau pastikan di akhir terowongan itu kau bakalan menemukan cahaya yang akan menerangi jalan yang kau ke depannya. Itu Habib. Dan ini adalah tentang esensi daripada innamal usri usra. Allah menyampaikan itu, ada setelah kesulitan ada kemudahan, dan Allah menjanjikan hal itu ada, dan saya membuktikan hal itu ketika saya bersungguh-sungguh dalam mempelajari bahasa Inggris itu. Allah menyediakan kemudahan dalam urusan itu. Nah, Masya Allah, jadinya kita dakwah. Tapi itu tadi jadi semangat ya. Semangat, jadinya saya karena dari semangat itu landasannya juga jelas. Iya kan, karena janji Allah ya pasti. Ya, begitu. Akhirnya di Pare dan setahun lebih. Oke, kita ini kan kalau beta jaga bilang begini, Katong ini beta diseram atau ale di Pulau Buru. Katong ini dari SD sampai SMA, jangankan Gramedia, ya kan, perpustakaan, toko buku, jangankan Gramedia atau toko buku yang lain,
perpustakaan aja kata sendiri. Iya. Iya, Itu adalah fakta. Ini fakta, Bos. Artinya kesadaran itu harus kita sadar. Nah, sekarang itu kejadian dan kesadaran itu dimunculkan dengan kuliah sampai semester 7 tadi ya. Iya, betul. Baru mau karena tersesat dulu di bahasa Inggris tadi, baru kuliah tadi di bangku kuliah semester 1 sampai 7 tersesat, akhirnya sadar dan punya motivasi dan akhirnya terbanglah ke Pulau Jawa, tepatnya di Pare. Oke. Sampai di Pare ini kan naik kapal kan, naik pesawat? Pesawat. Sampai Allah memberikan kecukupan rezeki waktu itu. Sampai di bandara apa Juanda atau apa itu? Juanda Surabaya ya. Oke. Sampai di situ Bapak lihat perkembangan dari Surabaya sampai ke Pare itu apa yang dipikirkan? Ini belum belum belajar ini. Ini Bapak harus cerita dulu ketika dalam kesesatan menuju mau sampai di terowongan untuk mencari cahaya tadi. Tapi sebelum dapat cahaya itu kira-kira masih mendekati itu apa yang Bapak lihat? Ada tamburan cahaya kecil-kecil di Bandara Juanda di kota Surabaya sampai ke Pare itu apa yang waktu itu Pare belum untuk wilayah Jawa ya, Surabaya gitu, itu belum. Itu merupakan hari pertama saya menginjakkan kaki di sana gitu. Artinya masih buta gitu. Dan saya tidak punya link di situ untuk datang ke Pare. Jadi tabrak saja gitu, main tabrak. Karena tadi dimodali, dibekali dengan tekad, niat ya tadi. Saya punya niat, tekad bahwa saya harus pelajari bahasa Inggris dan saya harus bisa. Sebelum ketemu dengan guru dosen bahasa Inggris ini untuk memperbaiki ini, saya harus bisa dulu. Nah, jadi tekad itu, niat itulah, kemudian mengantarkan pergi. Saya sampai di sana itu kurang lebih jam 10 malam, Pak. Wah, Juanda itu. Dan saya nggak tahu Pare itu loh, di mana tempatnya, di mana dan lain seterusnya kan. Nah, cuman pakai travel. Tinggal ngomong saja ke travel ke kampung Inggris, dia ngantar tuh waktu itu. Sampai di sana setengah 1 malam gitu. Nah, kebetulan tahu-taunya di sana sampai jam berapa? Jam 10 malam. Sampai jam 10 malam Juanda. Nah, perjalanan dari Juanda ke sono kan 3 jam ke Pare. Oke, nah, lanjut. Kan 3 jam. Jadi pakai travel. Sampainya itu setengah 1 gitu. Ya, jam 1 lebih lah, setengah 2-an lah gitu. Sampai di sana. Nah, karena kita anak ya yang dekat dengan masjid, jadinya kita tinggal nginap sebentar di masjid malam itu. Nah, karena memang semua orang udah pada tidur kan, istirahat. Nah, sampai besoknya baru mulai jalan untuk paginya selesai subuh jalan untuk nyari camp. Nah, tinggal dapatlah 1 camp dan alhamdulillah di sana juga ada anak dari sana ya, dari Maluku yang teman juga dia. Jadi pas kontekan, oh dia di sana. Jadi oh udah, kalau saya bisa nginap di apa camp nggak? Oh ya udah bisa, tinggal ini. Pas datangnya mulai masuk di situ, belajar bahasa Inggris di situ. Jadi setengah 2 sampai di sana, tinggal nginap bentar di masjid, cari masjid tentunya. Tidur selesai subuh baru mulai cari tempat untuk istirahat panjang dan pelajari itu, Pak. Nah, itu soal perjalanan itu. Lalu mulai hari pertama belajar sampai setahun itu ya? Ya, tentu pertama itu. Bagaimana itu? Ketika tersesat dan akhirnya sudah sampai di gerbang kemerdekaan ya, bahasa agak luasnya di menuju gerbang kemerdekaan itu kan berarti dari kampung, dari terus ke Ambon sampai ke Surabaya itu kan jalan menuju gerbang kemerdekaan agar tidak tersesat lagi kan di kemudian hari. Nah, jadi pas masuk di camp bagaimana masuknya? Masuk di situ itu kan, camp karena ini gelap gulita. Itu di camp namanya camp Mr. Einstein. Nah, jadi kursusannya namanya Mr. Einstein. Itu disertai dengan campnya. Saya nge-camp di situ. Jadi itu asrama yang penuh komunikasi dalamnya bahasa Inggris semua, nggak boleh ngomong bahasa Indonesia. Nah, saya sebagai pemula, ya kan, Inggris pemula yang baru mau pelajari dengan bermodalkan I miss you dengan I love you, kan nggak bisa. Masa ya pas orang datang komunikasinya cuma I love you, I miss you, kita nggak ada hubungan apa-apa, kok masa I love you, I miss you terus gitu kan. Nah, jadi saya seolah orang bisu, Pak. Saya bertapa di dalam kamar sembari merenungi gitu. Gimana ceritanya ya Allah? Ya, apakah bisa gitu? Dalam 1 minggu saya bisa belajar, bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Wah, kesulitannya luar biasa. Hari pertama malamnya itu diperkenalkan kan gitu, sama puluhan pelajar itu, dan mereka tentu sudah bisa. Dan saya yang tua jenggotan, saya merasa minder di situ karena ini anak-anak SMA, SMP.
kok mereka bisa tapi saya nggak bisa. Minder di situ dengan otak saya yang batu gitu. Nah, jadi ini kan batu nih Pak kan. Belum pernah belajar bahasa Inggris, pas di situ mulai belajar gitu. Susahnya minta ampun. Oke, cuman ya my name is Hamis gitu kan. Ya dengan menggunakan bahasa awam yang masih keliru. Jadikan ya udah gitu, yang penting bisa, udah selesai. Dikasih tugas untuk speaking gitu, berpidato, kurang lebih bisa memaparkan apa gitu. Wah, itu sulitnya minta ampun. Saya nulis itu hafalnya hampir 1 minggu nggak beres-beres Pak. Padahal cuma 3 baris itu. 1 minggu nggak beres-beres. Ya Allah. Sholat nangis di situ. Maksudnya ya Allah, maksudnya ini minta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa kan. Bahwa maksudnya ini saya lagi sedang menuntut ilmu. Masa iya kesulitan terus yang saya alami? Tidakkah ada kemudahan gitu. Artinya ikhtiar sudah saya lakukan. Saya mintakan kemudahan itu. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan itu gitu. Jadi perlahan-lahan saya mulai bisa mengubah tadinya cuma I love you dan I miss you, saya tambah lagi bahasanya. Tambah lagi, ada lagi gitu. Sudah bisa menanya kabar ke orang dan lain seterusnya. Dan disitulah saya merasakan waktu Allah itu nggak pernah bohong dalam urusan implementasi janjinya kepada hambanya. Yang penting kita ini saja yang harus berusaha. Allah bilang nasib suatu kaum itu kan tergantung padanya kan begitu. Tidak pada, kalau dia sudah melakukan ikhtiar dan segala bentuk usaha, maka kemudahan itu kan ada gitu. Maka Allah kasih dengan firman-Nya, innamal usri usra. Kau lakukan dan akan ada kemudahan di akhirnya gitu. Nah kan gitu, selesai Pak. Jadi sambil belajar. Lalu sambil belajar kan ketemu dengan teman-teman saudara-saudara dari berbagai banyak. Bahkan paling banyak itu Thailand. Di camp itu waktu banyak itu Thailand. Jadi ada 2 bahasa di situ, Thailand dengan Inggris. Iya. Bagaimana ketika ketemu dengan teman Thailand itu? Nah, itu. Jadi kayak orang goblok aja ketemu orang goblok gitu. Minta ngomong gitu ya. Ini orang Thailand. Si Thailand ini, orang Thailand ini belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ya, belajar bahasa Inggris. Nah, dan ini saya bilang, kita seolah ya orang bisu saling ketemu, ngomong apa coba gitu kan. Nah, maka untuk bisa lakukan komunikasi itu ya cuma dengan menggunakan bahasa Inggris. Itulah bahasa Inggris statusnya sebagai bahasa internasional. Untuk bisa menghubungkan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya kan, satu negara dengan negara lainnya adalah bahasa Inggris. Nah, disitulah. Nah, tantangan terbesarnya adalah saya tidak bisa bahasa Inggris, dia tidak bisa bahasa Indonesia dan Inggris. Oh, jadinya kita bisu-bisu saja Pak. Jadi gitu-gitu. Nah, dan pada akhirnya kita pun juga bisa melakukan komunikasi dalam tataran bahasa Inggris. Dan ya luar biasa gitu. Ada banyak sekali tantangannya, dan saya kira memang pelajari bahasa ya butuh kesabaran, ketekunan. Oke, butuh kesabaran dan ketekunan. Ya. Diawali dengan niat tadi. Niat, betul. Harus lalu menarik ini begini. Kan tadi kalian kayak orang bisu nih, sama orang si Thailand ini. Ya, betul. Ya kan? Betul. Nah, ketika kalian sudah sama-sama bisa berbahasa Inggris, gimana tuh cerita? Nah, jadi seolah kita adalah satu bangsa, ya kan? Begitu bisa bisa komunikasi, seolah kita ini adalah satu bangsa yang menggunakan satu bahasa Inggris, gitu kan? Tadinya kalau dia menggunakan bahasa Indonesia, Thailand, saya bahasa Inggris, kan pusing kita adalah bangsa yang berbeda. Iya. Tapi begitu disatukan, atau dia bahasa Thailand, Alhams bahasa Indonesia. Ya, itu. Jadi kita seolah kan berbeda tuh. Tapi begitu kemudian menggunakan bahasa Inggris, disatukan itu, kita seolah satu bangsa dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu luar biasa. Rupanya mempelajari bahasa itu ya itu. Makanya para ulama mengatakan bahwa pelajarilah bahasa itu, sebab bahasa itu adalah merupakan kunci daripada peradaban. Kau mau ingin meruntuhkan suatu bangsa, ya pelajarilah dulu bahasa bangsa itu, ya kan? Maka engkau akan mendapati kemudahan-kemudahan dalam urusan berhadapan dengan mereka, ya kan? Itu. Jadi memang luar biasa. Makanya adalah bahasa itu adalah the key of globalization dan the key of peradaban itu sendiri. Jadi adalah kunci daripada satu peradaban. Nah, adalah bahasa, Pak. Oke, jadi akhirnya sama si Thailand ini, apa Thailand tadi? Thailand. Akhirnya sudah merasa bahwa kita ini satu bangsa. Satu bangsa. Iya. Awalnya tuh pusing Pak, begitu dia bilang somebody help. Saya kan pusing Pak, saya mau jawab hap. Itu ada cewek cowok. Oh, dan muslim, hijab. Thailand itu nggak ada ya, buruknya ya, yang buruk juga ada. Tapi yang buruk itu yang terbuang. Itu yang nggak ada. Yang datanya itu cakap-cakap semua Pak.
Yang encongnya aja cakep encong. Iya. Yang bencongnya, apalagi yang benaran-benaran cewek. Iya. Itu Bapak goyang juga. Oh, saya tiada hari cuma subhanallah, subhanallah, masya Allah, dengan segala ciptaan yang luar biasa gitu. Iya. Tapi sekarang masih komunikasi sama teman-teman yang dari Thailand itu. Hilang kontaknya, saya lost kontak dengan mereka. Yang ada cuman paling dengan yang sesama dalam negeri ya. Yang dari Sumatera itu masih menjalin komunikasi. Alhamdulillah. Iya, luar biasa teman-teman. Ini beliau pernah tersesat di Inggris ya. Ya. Kita buatnya tersesat di Inggris. Ya, dan saya merasa tersesat paling besar itu adalah ketika kemudian mempelajari bahasa Inggris. Pengetahuan saya soal masalah tadi. Saya merasa bangga ketika mengetahui I love you. Itu adalah bahasa Inggris. Saya mengetahui bahwa I miss you adalah bahasa Inggris. Tetapi begitu ketika kemudian saya komparasikan dengan Inggris yang benar, saya pelajari ilmunya, pelafalan itu, pronunciation-nya, oh bahwa yang saya ucapkan selama ini rupanya adalah salah, Pak. Nah, saya merasa tersesatnya di situ. Rupanya selama ini saya berada dalam ruang-ruang yang sesat. Oke. Ini kan teman-teman kita tes juga begitu loh. Iya kan, bukan tes. Mau kita pastikan benar nggak beliau ini di Inggris di Pare lama itu masih ada dalam benak dia, pikiran dia, atau mungkin aktivitas sehari-hari beliau masih menggunakan bahasa Inggris sebagaimana diceritakan tadi. Ya. Kalau bahasa Inggris kan tadi I love you, I miss you yang didapatkan di kampus itu merasa tersesat. Kalau yang benarnya kalau begini, saya dapat cewek cantik gitu kan, kita lihat aja udah bahagia begitu, baru lihat wajahnya aja tuh cantik, adem, apalagi dia luar biasa dalam ibadah cewek ya. Lalu kita langsung taruhlah kita ketemu depan masjid begitu, atau depan kampus, atau di taman begini, lalu kita datangin, nama kamu siapa, terus kok kamu cantik sekali, saya jatuh cinta sama kamu. Yang benarnya gimana? Ya, yang pertama tadi ya dalam bahasa Inggris, karena tadi Bapak bilang bahwa I love you, I miss you itu kan kesesatan tadi, karena kalau yang benarnya diterjemahkan tadi itu kita ketemu cewek lalu datang memperkenalkan nama, kenalan, terus saya bilang beta jatuh cinta, paruse, beta suka, begitu ada cowok belum, kira-kira bagaimana itu? Berarti Bapak ngasih yang berat. Oke. Jadi yang pertama tadi soal masalah hermeneutikanya ya. Apa itu hermeneutika? Hermeneutika soal masalah dasar katanya gitu misalnya. Kata daripada cinta itu benarnya apa sih gitu kan dalam bahasa Inggris, pelafalan yang benarnya apa? Maka tadi saya bilang, karena mau ingin mengatakan cinta dengan mau bilang love, hati-hati. Sebab ketika bilang love bunyi F, yang F begini, maka itu akan bermakna menertawakan. Tapi ketika mengucapkannya dengan V, tebal, maka itu bermakna cinta. Jadi I love you. Misalnya. Ya agak kedal. Ya agak. Pokoknya I love you gitu ya. Nah, berarti itu benar, itu adalah mencintai. Lalu Bapak kasih tahu. Tapi ketika bilang I love you, saya ketemu cewek di taman, terus perkenalkan diri, lalu beta. Ya, saya kira kalau misalnya spontan begitu pun juga bakalan dikira orang gila gitu. Ini orang tiba-tiba contohnya kalau cuma sebatas pada cinta gitu ya. Dikasih contoh aja. Misalnya. Jadi biar ini sekaligus mau mengkonfirmasi bahwa Bapak di Pare ini manfaatnya sampai sekarang ada enggak gitu loh. Untuk urusan mendekati, bagaimana mendekati dia lalu menyampaikan itu, saya kira itu kan semua pemirsa Walang Bercerita kan tahu. Pakar di bidang itu. Ada yang belum tahu. Ya, pakar di bidang itu, tetapi tentang menggunakan bahasa Inggrisnya begitu. Bunyinya bagaimana? Itu paling kalau misalnya sapaan, tentu bersama dengan orang yang pertama kali kita kenal jangan menggunakan how are you. Pertama sekali dengan menggunakan bertemu dengan orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya, maka jangan sekali-kali menggunakan how are you. Katanya how are you, yang how are you, atau saya dengan how are you gitu ya. Jangan, karena itu how are you itu adalah spesialisasi spesifik untuk orang yang sudah kita kenal. Misalnya saya dengan Bung Ray, how are you Bung Ray gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan how are you. Kalau belum kenal, kalau dengan orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya, berarti menggunakan how do you do. Maka dengan menggunakan how do you do, dia akan menjawabnya dengan how do you do. Nah, itu maksudnya apa kabarmu, maka dengan dia mengatakan how do you do,
konfirmasi bahwa dia sedang baik-baik saja. How do you do juga, Pak? How do you do? Jadi contoh si taruhlah Linda lah. Oh, Linda, kau adalah yang pernah saya ada di mulut saya. Oh, itu Linda. Linda. Kira-kira Linda, siapa nama kamu? How are you? Saya senang lihat kamu. Saya jatuh cinta, itu bahasa Inggrisnya gimana? Jadi datangi dia gitu ya, sapaan dengan bahasa sopan. Hey, how do you do? Ini bahasa sopan, Pak. How do you do? Maka dia akan menjawab how do you do juga. Pastikan tampilkan aura gestur tubuh yang sopan juga gitu ya. Biar direspon olehnya itu dengan baik, karena kita ini adalah bangsa Indonesia. Dan begitu kurang sopan dia bakalan ninggalin. Tampilkan kesopanan itu. Hi, how do you do? How do you do gitu. Nice to meet you gitu ya. Nice to meet you, senang bertemu dengan kamu. Di situ kenalan kan. Mulai I know your name gitu ya. What's your name? Gitu ya. Siapa nama Anda gitu. Taruhlah Linda tadi. My name is Linda. Gitu ya. Miss Linda. Oh, Miss Linda, Masya Allah. You are in my mouth gitu ya. Kau yang ada dalam mulutku, maksudnya lidah. Maksudnya canda juga, jangan bawa keseriusan, Pak. Jadi you are in my mouth. Betul, gitu ya. Kau selalu berada dalam mulutku. Maksudnya lidah gitu. Kopi dulu. Gitu, lalu kenalan dengan dia gitu. Jadi apa namanya? I'm feeling love in the first time gitu ya. Artinya? Saya merasa jatuh cinta denganmu dalam pandangan pertama ini gitu. Itu saya jatuh cinta dalam pandangan pertama ini apa? Jadi bisa bilang I'm feeling love. I'm feeling love. I'm feeling love. Terus? When meet you, when I first meet you gitu ya. Saya mencintaimu dalam pandangan pertama gitu ya, dalam apa namanya, dalam pertemuan pertama gitu ya, bisa dimaknai dengan pandangan pertama gitu. Nah jadi itu tentu orang bakalan senang, Masya Allah gitu kan, walaupun bukan soal masalah cinta yang sesungguhnya gitu, tapi saya merasa jatuh hati, saya merasa ada kecocokan ketika bertemu dengan Linda gitu. Yang ada di lidahku tadi. Iya, pokoknya you are safety in my body. Gitu. Pokoknya kau itu selalu terjaga keselamatannya, safety dia kan, karena lidah selalu kujaga gitu. Nah, jadi kau kujaga. Oke, teman-teman, itu tadi penjelasan. Jadi ternyata beliau masih ada ya, perjuangan setahun itu tidak sia-sia. Ya. Oke, sebelum berakhir, setelah dari Pare itu sudah berapa bule yang ajak speaking English? Kurang lebih hampir 2 tahun saya menjalani profesi sebagai tour guide ya. Pendamping. Pernah jadi tour guide? Selama hampir kurang lebih 2 tahun saya menjalani. Di mana itu? Di Ambon waktu itu. Oh, di Ambon. Dan saya tidak menggunakan jasa lain, misalnya datang ke apa namanya, tempat-tempat yang menjadi tempat perkumpulan para bule, dan kedatangan kayak misal apa namanya, namanya resort gitu ya, kayak resort. Saya jarang sekali berhubungan sama mereka gitu, dan tidak pernah gitu ya, tidak pernah. Ada sekali, tapi itu cuman nggak nyampe ya, cuman setelah 2 bulan kalau lebih, kurang lebihnya. Lalu saya keluar, lalu cuman menggunakan modal saya ketemu dengan Bung Rey, ya kan? Bung Rey merasa kecocokan dengan saya saat pendampingan, saya mendampingi. Pulangnya Bung Rey itu kan, Bung Rey begitu ada kawannya mau ke sini, Bung Rey tinggal ngomong, ada jaringan saya di sana, nanti bisa saya kontak. Nah, gitu-gitu sama Bang gitu. Jadi begitu ada rekan mereka yang mau datang, mereka kontak itu ada. Jadi saya jemput mereka, jadi saya dampingi. Selama 2 tahun saya menjalani hal itu. Jadi ada berbagai macam dari kalangan dari negara Belanda, ya, dari Jerman, dari Hawaii, gitu, dari Amerika, itu Jerman gitu. Itu saya mendampingi mereka. Apa? Kan tadi tersesat, terus belajar menuju gerbang kemerdekaan. Lalu tiba-tiba sudah selesai pulang, aplikasinya adalah salah satunya adalah tour guide. Apa yang dirasakan? Ya, yang saya rasakan adalah rupanya mempelajari bahasa ini tidaklah sia-sia kan. Terus jenderal
Bintang 3 Pak. Terus. Jadi saya merasa tidak ada sesuatu yang speechless gitu ya. Tidak ada sesuatu yang less gitu ya, yang sia-sia, tidak ada. Dan semuanya bermanfaat. Nah, saya menggunakan itu karena memang di Ambon mau ngomong juga sama siapa kan? Susah Pak. Orang dengan kemudian komunikasinya dengan bahasa sana, bahasa daerah. Nah, tentu saya harus mengambil ruang itu untuk menjaga ya, dan memelihara bahasa itu tadi sebagai bentuk dari kekayaan kan. Nah, jadinya saya ngambil itu dan saya merasa bermanfaat sekali karena memang selain daripada bisa punya jaringan orang luar juga bisa memberi penghasilan ya. Nah, tapi yang paling saya rawat itu adalah bahasa saya. Artinya karena sudah jauh-jauh pelajari, sudah dengan susah payah kita pelajari, kok masa ya biarkan begitu saja. Ibaratnya kan kalau dalam bahasanya easy come easy going gitu, gampang datang dan gampang pergi. Saya nggak mau seperti itu. Jadi kalau harus ditahan baik-baik gitu. Yang gampang datang dan gampang pergi itu cuma mantan, biarkan saja. Iya. Ulang. Jadi yang harus easy come easy going itu adalah mantan, biarkan dia gitu. Mau kemana pun juga nggak jadi soal, nggak ada urusan dengan karena dia tidak layak untuk dipertahankan. Betul. Gitu. Coba tangan. Oke, kawan-kawan. Lalu yang terakhir ini penting. Ada 2. Yang pertama adalah tadi sebelum ke Pare itu ada niat yang dalam hati bahwa saya harus bisa bahasa Inggris. Ya. Saya ketemu dosen saya ini harus bukan lagi Alhams yang dulu, tapi ini Alhams yang baru. Ya. Ketika sampai di Ambon, ketemu sama dosen, bagaimana tuh? Ini menarik nih, menarik. Kan tentunya awalnya dia sudah menaruh persepsi buruk ke saya, bahwa saya adalah orangnya stupid of English gitu. Jadi saya orang yang tidak bisa bahasa Inggris dan saya bodoh bahasa Inggrisnya kan gitu. Itu pertama. Dengan buktinya adalah saya tidak lulus di mata pelajarannya selama 2 semester gitu kan. Oke, that's the fact. Itu adalah faktanya gitu. Satu kesempatan saya ketemu sama beliau. Saya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Masih di Yayan Namu ini? Kau ini Hamis Wakil kan gitu katanya. Kau ini Hamis Wakil. Kau dari mana saja? Saya kira kau sudah meninggal gitu. Sorry, yes. How are you? Wah, udah pintar kau. Yes. Ibu ini saya tahu Alhams lagi kursus. Enggak tahu. Oh iya. Kan tadi surprise ya. Jadi dia datang. Wah, udah pintar kau ya. Saya ajak ke situ. Can we speak English gitu. Jadi bisakah kita ngobrolnya dalam bahasa Inggris? Jadi ya saya I'm lazy speak Indonesia gitu, saya bilang speak bahasa gitu. Jadi saya malas bicara dalam bahasa Indonesia. Jadi bisakah kita bicaranya dalam bahasa Inggris gitu? Ini sama dosen bahasa Inggris. Kaget gitu. Kau udah pintar ya. Alhamdulillah. Semua itu adalah urusan Tuhan. Jadi dari situ kan beliau. Artinya secara sadar, secara tidak langsung beliau itu menyadari tentang kealpaan beliau yang sudah dari sejak awal mencap saya sebagai person. Sebelum jauh, akhirnya kalian ngobrol lah. Kita ngobrol jadinya. Jadi gimana, apa niatmu ke sini? Saya datang buat memperbaiki mata pelajaran saya yang kedua. Jadi saya mau uji kau dari mana? Terserah ibu, ujinya dari mana saja. Jadi kebingungan dia, bukan saya yang bingung, tapi dia bingung. Mengujinya dari mana? itu satu bentuk ceritanya. Kemudian berselang beberapa bulan, ada satu kompetisi Pak. Itu tentang seleksi untuk mewakili kampus ke ranah nasional Pak. Oke. Alhamdulillah. Gitu. Jadi dari 100 sekian orang itu cuma dipilih 2 orang Pak untuk bisa mewakili kampus ikut kompetisi debat bahasa Inggris nasional. Nah, tepatnya waktu itu di Banda Aceh. Nah, saya tidak mengikuti persyaratan awalnya, mendaftar apa segala macam sampai sudah penutupan. Pas hari hanya disuruh datang untuk ini. Ada murid saya buka kursusan waktu itu. Saya buka kursus di IAIN kampus gratis Pak. Dan alhamdulillah banyak yang mengikuti dan alhamdulillah bisa. Bilang, Bang, coba itu saya daftarnya, tapi udah penutupan. Saya bilang, coba ya udah terserah. Ya daftar, masuk debat itu. Seleksinya kan. Udah. Oh, karena hari-hari orang udah lihat Pak.
Ini kan hari-hari orang lihat kita ini belajar bahasa Inggris di taman kayak begini kan, belajar pokoknya speakingnya all English gitu. Orang lihat terus, mahasiswa selalu lihat gitu di taman nih. Nah, pas datangnya orang sudah datang semua kan ikut seleksi nih, bukan? Saya datang belakangan, Pak. Oh, jadi kakak ikut juga? Iya. Waduh, kalau begitu sudah. Jadi belum ikut kompetisinya, mereka udah menyerah duluan, Pak. Saya bilang, oh ini modal utama. Nah, ikut datang, modal bu main. Seleksi hasil lulus, yang lulusnya alhamdulillah satu diantaranya adalah saya. Nah, itu adalah bentuk imbalan daripada Allah terhadap perjuangan belajar kita. Jadi Allah bilang itu adalah hasil gitu. Jadi akhirnya ibu jadi saya jadi pendampingnya. Pendamping untuk ikut. Lalu bagaimana ketika terpilih, respon dosen tadi bagaimana? Ya tentu beliau bakalan menyadari tentang kealpannya tadi kan. Iya. Beliau sudah, dan itu secara langsung juga disampaikan ke saya juga gitu, bahwa awalnya memikirkan bahwa memang kepala batu gitu kan, kata orang Ambon gitu, kepala batu tidak mau untuk merubah. Tapi Allah, saya bilang ya manusia itu adalah manusia, kodratnya manusia gitu. Suatu hari dia melakukan dosa, tapi pada suatu hari pun dia pun juga akan menyadari dosanya dan dia akan bertaubat atas dosa itu. Dan sebagai manusia janganlah dulu menjustifikasi seseorang dengan ibaratnya adalah don't judge by the cover gitu. Jadi jangan justice dia berdasarkan sesuatu sampelnya saja. Tapi lihatlah bagaimana tentang kedalaman gitu. Apakah ada langkah-langkah perbaikan atau tidak gitu. Dan itu sama kayak kita saling mencintai itu. Ya. Dan di situ alhamdulillah selesai gitu. Dan kita mengikuti itu. Dari sekian gitu, kita cuma hanya bermodalkan ngomong bahasa Inggris begitu, tidak pernah pelajari bahasa. Dan kita diperhadapkan dengan kampus-kampus besar skala waktu itu di Aceh, Banda Aceh, dan orang yang mengikuti lomba itu adalah mereka yang pakar di bidangnya karena mereka jurusannya bahasa Inggris semua tuh. Kita matematika, ada biologi, rekan saya biologi. Tentu nggak, makanya para juri bingung juga kenapa kita bisa bahasa Inggris gitu. Nah, jadi apa namanya yang lulus, yang ikut itu lawan kita UIN gitu ya, Syarafidatullah gitu. Itu rekan debat kita. Dan alhamdulillah dalam satu kesempatan mereka gugur melawan kita itu prestasi. Dan dari sekian puluhan, ada kurang lebih 65 PTKI ya, PTI Yayan itu di bawah Kementerian Agama itu kan ada puluhan itu. Ya seleksi kita sampai masuk pada ya yang paling sedikit gitu, masuk 10 besar, yang dimana kalau ketika lulus dari situ berarti masuk final gitu. Pada tahap itu. Dan itu di sana ada kesalahan, itu kesalahan yang dilakukan oleh kita, kealpaan yang dimana itu membuat kita gugur di situ. Nah, tapi itu bukan dilihat itunya, tapi lihat prosesnya. Ya, proses itulah. Ya, alhamdulillah. Jadi saya merasa ada kemudahan itu di situ, dan ini adalah merupakan bagian daripada imbalan, ganjaran dari Yang Maha Kuasa. Allah bilang sudah itu, karena kau sudah terlalu banyak melawannya. Oke, luar biasa teman-teman. Jadi kalau kita hanya duduk diam dan merasa kita kekurangan dan kita tidak belajar, maka ya dibilang tadi di awal tadi ya pasti dicap jadi orang yang bodoh. Ya betul. Tapi kalau kita mau belajar pasti, karena janji Allah tadi sudah. Ya, janji Allah itu pasti. Pasti begitu. Lalu terakhir, apa pesannya kepada adik-adik terutama yang masih SMP, SMA, masih kuliah? Apa pesannya soal bahasa ini? Oke, yang pertama adalah zaman hari ini bahasa itu perlu, Pak. Ya kan, kalau dulu kurang lebih adalah ya hampir 10 tahun yang lalu bahasa itu perlu. Sekarang lebih perlu lagi, Pak, masalahnya. Hampir semua persyaratan itu membutuhkan skill bahasa Inggris. Nah, jadi memang manfaatkan kesempatan yang ada, mumpung masih di SMP, bangku pendidikan ya, SMP, SMA. Nah, kepolosannya itu kan masih ada. Manfaatkan itu, otaknya masih fresh untuk menghafal bahasa, pelajari semua unsur bahasanya, lalu ya kembangkan. Biar bisa menjadi modal untuk memudahkan kita dalam urusan saat ini gitu. Maksudnya setelah pas graduate gitu ya, misalnya setelah SMA atau setelah kuliah gitu. Nah, jadinya karena memang ada banyak bisa ngambil program beasiswa gitu ya, karena beasiswa syaratnya kan punya kemampuan bahasa Inggris gitu. Jadi itu adalah untuk memudahkan kita. Artinya biar orang tua itu tidak dibebankan lagi dalam urusan finansial. Jadi biarkan pemerintah negara yang membiayai kita.
biarkan negara yang pusing mencari duit buat kita yang kuliah, buat kita yang berpendidikan. Ya, dan orang-orang terpilih tadi. Ya, jadi sudahlah, biarkan hari ini kita harus, jadi untuk adik-adik nih ya, SD, SMP, dan SMA gitu ya, terutama adalah SMA yang kelas 3 yang sebentar lagi akan masuk kuliah gitu ya, manfaatkan waktu yang ada untuk pelajari bahasa, lalu biar ini, lalu berpikir juga tentang kemudahan, harus tentang jangan hidup, oh saya harus setelah SMA itu, kuliah itu jangan lagi untuk membebankan orang tua. Saya harus belajar mandiri dengan cara adalah pendidikan saya harus dibiayai oleh negara, tidak lagi orang tua. Jadi biarkan negara yang membiayai saya dan menggaji saya, gitu ya, membiayai pendidikannya dan membiayai kehidupan saya, kehidupan gitu. Jadi itu kan semua ada, pembiayaan itu kan semuanya ada. Yang penting kita punya skill tambahan dalam urusan itu kan. Konteksnya adalah bahasa Inggris. Insyaallah. Mau tinggal memilih mau belajar kuliah dalam negeri ataupun di luar negeri. Ya, ketika bisa tahu bahasa Inggris. Ya, betul. Jadi kalau mau pengennya jalan-jalan ke luar negeri ya belajar bahasa Inggris. Saya punya di Pare ya, waktu itu saya juga belajar belajar sambil mengajar gitu ya. Jadi murid saya adalah dosen S3 di Malaysia. Beliau punya kesulitan saat ke Prancis gitu ya, ya saat ke Paris itu. Ya ke Paris itu di Prancis ya, Paris ya. Jadi pokoknya di situ. Pokoknya anaknya yang itu jelas bukan di Pulau ya, anaknya ngambil S2 di sana kuliah. Jadi beliau itu sering datang ke sana. Tapi beliau mengalami kesulitan besar di dalam hal komunikasi dengan masyarakat di sana karena beliau tidak tahu bahasa Inggris. Waktu itu beliau sudah usia 61 tahun, Pak. Beliau 61 tahun, beliau masih belajar bahasa Inggris, datang dari Malaysia ke Pare, Pak. Beliau orang Indonesia tapi sudah bertempat tinggal di Malaysia. Jadi warga Malaysia. Nah, beliau dosen juga di sana. Beliau bilang, di Malaysia itu kebiasaan saya juga mengawini orang gitu ya, kawinkan orang. Dia jadi penghulu. Penghulu ya. Nah, dan kebiasaan di sana orang kawin ada paling banyak itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Sering saya itu baca itu salah-salah dan ini menyoal soal masalah mengawinkan orang. Ikrar ini, Pak. Ngambil sumpah orang kan. Itu sakral. Dan saya tidak mau untuk baca teks, saya maunya itu langsung gitu. Jadi saya datang ke sini untuk belajar itu luar biasa. Semangatnya luar biasa, semangatnya dia menambah semangat saya untuk belajar karena usia tuanya saja bisa belajar, saya yang muda masa iya berhenti belajar. Nah di situ, oke. Beliau bilang yang kedua adalah anak saya di Paris gitu. Dia S2 di sana. Saya sering datang tapi saya cuma tinggalnya di rumah. Kalaupun saya datang jalannya cuma pas saat itu suruh, pokoknya susah lah gitu. Nah jadi saya datang biar saya ke sana itu bisa ngomong biar mudah, tanya. ya biar tanya kurang lebih alamat tidak tersesat di jalan. Wah luar biasa. Jadi gitu. Nah artinya ini untuk kemudian urusan kemudahan kita di kemudian hari ya. Kalau pengen mau jalan-jalan ke luar negeri kan bisa bahasa Inggris gitu. Yang pastinya itu. Apalagi dalam urusan politik, Pak. Ya kan kalau mau calon, apalagi punya keinginan untuk calon jadi gubernur, jadi presiden kan. Biar kita ini kan bisa ya punya bergeningnya kan luar biasa, nilainya besar, nilai tambahannya ada. Apalagi hari ini dunia sudah teknologi ya enggak ada di genggaman kita kan. Kan kalau kita kan juga butuh misalnya bergening posisi. Ya kalau di politik. Kita ke sana studi bandingnya ke luar negeri katakanlah kan gitu. Misalnya kita pakai pelajari bahasa seram. Iya kan? Nggak bisa. Gitu. Kok masih ya pakai pendamping? Jangan-jangan pendamping akalin, Pak. Tadinya kita bilang begini pendamping ngolah lagi kan dia. Kita minta utang negaranya 50 juta. Katakanlah dia naikin 50 juta US dollar, dia naikin 10.000 US dollar atau dia turunin, dia minta 10.000 US dollar, Pak. Dia bilang jadi ini Pak Presiden ini mintanya 60 US dollar, atau Pak Gubernur ini atau Pak Gubernur, Bupati, Pak Wali Kota lah ngambil utangnya ini 60 US dollar, padahal kita ini mintanya itu 50, dia bilang 60, dia buat. Dia bilang, jadi 10-nya masuk ke dia, Pak. Ngolah lagi dia. Oke, kawan-kawan, itu baca cerita di sore hari ini sudah sangat banyak dan memang tidak sulit kalau kita mau belajar. Iya ya? Yes, betul. Itu tadi cerita soal pernah tersesat di kampus dengan bahasa Inggris, modalnya apa di awal tadi?
I love you, I love you, I miss you. Itu kan bahasa umum kan? Pernah tersesat dan akhirnya alhamdulillah tidak lagi mau tersesat. Dan terakhir beliau dari cerita tadi saya sampaikan, kalau saya tangkap bahwa akhirnya beliau sendiri alhamdulillah sendiri bikin ibu dosen tersesat untuk memikirkan beta harus memulai dari mana. Bukan dia tersesat, jadi membuatnya langsung menyadari dirinya sendiri, bahwa ini beta mau memulai dari mana. Padahal tadi di awal masih kuliah di awal-awal itu ibu dosen yang mengajarkan kalau mau pergi ke Pulau Buru memulainya dari sini, ya kan? Kalau mau pergi ke Pulau Seram, ale harus naik di pelabuhan ini. Yang membawa jalan start itu adalah bu dosen. Ya, tapi karena niat, itikat baik, semangat tadi dengan landasannya janji Tuhan tadi bahwa semua bisa kita lakukan, semua bisa kita jalankan kalau ada kemauan dan niat yang baik. Betul. Dan belajarnya harus jangan main-main kan begitu, harus keras mainnya, jangan lembek. Begitu. Itu teman-teman ada quotes-nya nih. Konten hari ini, tapi sebelum kita tutup, quote-nya apa kira-kira? Kau bisa melakukan apapun, gitu ya. Kau bisa melakukan apapun jika kau mau. Jika kau dan kau tidak bisa melakukan apapun jika engkau tidak mau. Jadi bahasa Inggris dong. Anything you can do it when you want. But anything you can't do it when you want. Jadi anything you can do it when you want. Anything you can't do it when you want. Jadi kau bisa melakukan sesuatu jika engkau mau, dan kau tidak bisa melakukan sesuatu jika engkau tidak mau. Luar biasa teman-teman. Tapi hari ini harus full dengan bahasa Inggris. Beta tutup pakai bahasa Indonesia, Bapak tutup pakai bahasa Inggris. Nice. Tapi sesuai dengan di Walang Bacarita. Oke kawan-kawan, terima kasih, itu saja yang Katong sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Bahasa Inggrisnya. Thank you so much, guys. That's all from us. So thank you so much from us, Walang Bacarita. Terima kasih. Alhamdulillah, sampai ketemu. Jangan bosan-bosan mampir di Walang Bacarita, karena Walang Bacarita adalah tempat di mana Katong bercerita. Apapun ceritanya penting bermanfaat. Bahasa Inggrisnya dong. Don't forget to subscribe Walang Bacarita. This channel useful for us. Terima kasih. Thank you so much, Mr. Alham. Beliau tetangganya Messi.